Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raura Alfanafila Almida Andin, biasa dipanggil Raura. Saya mahasiswi dari Universitas Beger Ikan Juruhan Malang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Nah, saya akan memaparkan modul ajar yang saya ambil adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 1, yakni fase A. Nah, langsung saja, untuk instansinya saya mengambil dari SDN Gadang 3 yang pernah saya observasi ke sana pada tahun 2023 untuk jenjang sekolah SD kelas 1 bab 3 awas kuman. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit, yakni 1 kali pertemuan. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini ada fase A, lalu elemennya ada membaca dan menulis. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ada 3, yakni yang pertama, menulis, yakni menuliskan suku kata pada kata-kata yang sering ditemui. Yang kedua, membaca, yakni mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata. Yang ketiga, menyebutkan, yakni dapat menyebutkan suku kata pada suatu nama hewan atau benda. Lalu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menuliskan suku kata yang diawali dengan kata K. Yang kedua, membaca suku kata yang diawali dengan kata K. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui soal bergambar, peserta didik dapat menuliskan awalan suku kata dari nama sebuah hewan atau benda dengan benar. Yang kedua, melalui soal yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menuliskan huruf K dengan benar dan tepat. Yang ketiga, melalui cerita bergambar yang disediakan oleh guru, peserta didik dapat membaca dan memahami suku kata yang berawalan huruf K dengan benar. Yang keempat, melalui gambar yang disediakan, peserta didik dapat menyebutkan nama hewan yang berawalan huruf K dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil jawabannya dengan baik. Konsep utama dalam modul ini adalah suku kata. Nah, selanjutnya ada kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan suku kata ku. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali dan membaca suku kata yang diawali dengan huruf K. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis nama binatang yang diawali dengan huruf K. Yang keempat, peserta didik dapat membaca teks cerita yang disediakan. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini kita ambil dari siswanya. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif. Lalu untuk sarana dan prasarana. Yang pertama, saya mengambil dari buku siswa dan buku guru SD kelas 1 yang berjudul Aku Bisa. Untuk penulisnya Soye Dewayani. Yang kedua, video bergambar yang berisi nama-nama hewan. Ini nanti saya akan menampilkannya lewat PPT atau PowerPoint. Yang ketiga, PowerPoint atau bahan ajar. Yang keempat, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kelima, tentunya saya akan menggunakan laptop dan LCD proyektor. Nah, untuk targetnya satu kelas nanti ada 20 orang. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan ialah tatap muka dengan metode ceramah, tanya jawab, pengamatan, penugasan, dan diskusi. Untuk modelnya discovery learning. Lalu untuk pemahaman bermakna, yakni yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kataku. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang mengenali dan membaca suku kata yang diawali dengan huruf K. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang mengenali dan membaca suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis nama binatang yang diawali dengan huruf K. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini saya ambil dari buku siswa dan buku guru.
sudah tertera pada buku tersebut. Yang pertama, apa yang kalian lihat pada gambar? Nanti ada gambar yang ditampilkan pada LCD. Yang kedua, dapatkah kalian melihat kuman pada gambar? Yang ketiga, apa yang terjadi pada kuman itu? Lalu, untuk urutan kegiatan pembelajaran, yang pertama ada kegiatan awal yang dilaksanakan selama 10 menit. Yang pertama, kelas dimulai dan dibuka dengan salam. Yang kedua, guru mengkondisikan peserta didik untuk mulai pembelajaran dengan yel-yel. Yang ketiga, guru menunjuk salah satu peserta untuk memimpin doa sebelum belajar, bisa ketua kelas. Lalu peserta didik ini dan guru berdoa bersama. Yang keempat, guru menanyakan kabar, cek kehadiran, dan memeriksa kesiapan belajar. Yang kelima, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang keenam, guru menampilkan sebuah gambar pada LCD proyektor. Yang ketujuh, guru melakukan persepsi terkait pertanyaan pemantik. Yang kedelapan, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan manfaat pembelajaran. Lalu di kegiatan inti ini dilaksanakan selama 50 menit. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menampilkan cerita bergambar pada LCD proyektor. Yang kedua, perwakilan peserta didik membacakan cerita bergambar yang akan ditampilkan. Lalu yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab. Yang keempat, guru menampilkan sebuah gambar buah yang ada kumannya. Yang kelima, peserta didik mengamati gambar yang telah ditayangkan oleh guru. Yang keenam, peserta didik dapat menemukan sebuah kuman yang ada di buah tersebut. Yang ketujuh, guru menjelaskan materi suku kata yang ada pada kata kuman. Lalu yang kedelapan, peserta didik menyimak materi yang guru sampaikan tentang awalan huruf K. Yang kesembilan, ketika sudah jelas, guru menampilkan materi dan video tentang awalan huruf K dan mengandung suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko. Lalu yang ke-10, peserta didik mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Yang ke-11, peserta didik dapat menyebutkan kembali nama hewan yang berawalan huruf K. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu dalam belajar mandiri. Yang pertama, peserta didik diberikan tugas secara individu untuk menuliskan suku kata ku dan menyusun nama hewan yang berawalan suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko. Untuk soalnya ini ada di buku siswa. Selanjutnya, peserta didik menuliskan suku kata ku dan menuliskan nama binatang yang berawalan suku kata K, Ki, Ku, Ke, Ko pada soal yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, guru berkeliling mengamati dan memberikan bantuan jika peserta didik mengalami kesulitan. Yang terakhir, tugas dikumpulkan. Nah, yang selanjutnya ada pengorganisasian peserta didik dalam pendefinisian masalah. Yang pertama, setelah selesai, peserta didik tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi, satu kelas nanti akan terbagi menjadi 5 kelompok. Lalu, guru memberikan soal latihan LKPD pada lembar kertas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Lalu, guru berkeliling mengamati dan memberikan bantuan jika peserta didik mengalami kesulitan. Untuk pembuktian, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil jawabannya di depan. Selanjutnya, guru mengkonfirmasi ketepatan hasil jawaban peserta didik. Selanjutnya, guru mengapresiasi kepada peserta didik setelah mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD. Untuk kesimpulan, peserta didik ini dibantu guru untuk menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Dan guru memberikan penguatan dan kesimpulan yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk kegiatan akhir dilakukan selama 10 menit. Yang pertama, guru menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang belum dipahami. Yang kedua, peserta didik diajak tanya jawab tentang pembelajaran untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberikan soal evaluasi kepada tiap peserta didik yang akan dikerjakan di rumah. Yang keempat,
Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan selanjutnya. Yang kelima, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Yang keenam, peserta didik bersiap-siap untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada refleksi peserta didik, yakni yang pertama, materi apa sih yang sudah kalian pahami? Yang kedua, masihkah ada kesulitan dalam membaca dan menulis? Yang ketiga, apakah kalian suka materi yang kita pelajari hari ini? Yang keempat, apakah masih ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Untuk refleksi pendidiknya, yang pertama, keberhasilan yang saya rasakan dalam mengajarkan bab 3. Yang kedua, kesulitan yang saya alami dan akan saya perbaiki. Yang ketiga, kegiatan yang paling disukai peserta didik itu apa? Yang keempat, kegiatan yang paling sulit dilakukan peserta didik. Yang kelima, buku atau sumber lain yang saya temukan untuk mengajar bab ini. Untuk lampiran-lampiran akan saya cantumkan di bawahnya nanti. Nah, untuk pengayaan dan remedial. Pengayaannya, bagi para peserta didik yang telah dapat membaca dan menulis suku kata, kegiatan ini mungkin kurang sesuai. Guru dapat meminta mereka menulis keseluruhan nama binatang secara mandiri dalam buku tulis masing-masing. Untuk pendampingan, sebagian peserta didik mungkin belum dapat memegang alat tulis dengan baik dan belum dapat menulis dengan postur tubuh duduk yang baik. Peserta didik seperti ini memerlukan pendampingan individual. Guru dapat mengelompokkan peserta didik seperti ini pada bangku yang berdekatan dalam kegiatan menulis agar guru mudah mengawasi dan memberikan bimbingan. Untuk bahan bacaan pendidik, saya menggunakan artikel tentang suku kata, lalu saya menggunakan buku siswa dan buku guru, dan tentunya saya menggunakan gambar dari Google. Untuk peserta didiknya, bahan bacaan hanya terpaku dalam buku siswa. Untuk glosarium ini adalah kata-kata yang mungkin kurang dipahami oleh peserta didik. Yang pertama ada kuman. Kuman adalah hewan kecil yang tidak terlihat oleh mata dan menyebabkan penyakit. Yang kedua demam. Demam adalah kondisi di mana ketika suhu tubuh lebih tinggi daripada kondisi normal. Yang ketiga gizi. Gizi diartikan sebagai salah satu komponen yang membangun untuk tubuh seorang manusia. Selanjutnya daftar pustaka. Ini adalah artikel-artikel yang saya ambil untuk pedoman pada modul ajar ini. Nah, selanjutnya ini adalah bahan ajar yang saya buat yang berjudul Awas Kuman, bahan ajar kelas 1 bahasa A bahasa Indonesia. Lalu halaman selanjutnya ada kata pengantar, ada deskripsi singkat, lalu relevansi. Relevansi ini adalah penjelasan apa sih itu bahan ajar. Selanjutnya ada petunjuk belajar. Yang pertama berdoa, yang kedua petunjuk dan langkah-langkah, yang ketiga berdiskusi, yang keempat menanyakan tanya jawab, yang kelima mengerjakan soal latihan. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini ada cerita bergambar Awas Kuman. Nanti akan ditampilkan gambar yang akan diamati oleh siswa tersebut. Ini untuk pertanyaan romantik yang sudah saya jelaskan pada modul tadi. Lalu ini ada cerita bergambar yang nantinya akan dibacakan oleh salah satu peserta didik. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti peserta didik dan guru melakukan tanya jawab terkait cerita bergambar yang telah dibacakan oleh peserta didik tersebut. Nah, ini ada gambar buah apel yang ada kumannya. Nanti peserta didik akan mengamati gambar ini, lalu guru dan peserta didik menanyakan
tanya jawab mengenai kuman. Apa sih kuman? Lalu kuman itu di mana saja? Seperti itu. Lalu yang kedua ini ada huruf dan suku kata pada kata kuman. Nah, huruf apa saja sih yang terdapat pada kata kuman? Nantinya akan dijelaskan oleh guru bahwa kuman itu ada huruf K, U, M, A, dan N. Lalu nanti disediakan gambar, peserta didik dapat menyebutkan hewan-hewan yang berawalan suku kata ku. Nah, ini untuk belajar menulis ku. Peserta didik dapat menebali kata ku tersebut. Nah, ini untuk latihan peserta didik disediakan gambar tidak ada suku kata di depannya, misalkan titik da. Jadi itu peserta didiknya menambahkan sendiri apa sih kira-kira yang cocok untuk hewan tersebut. Selanjutnya ada daftar pusaka. Ini adalah pedoman untuk membuat modul ajar. Selanjutnya ada media pembelajaran yang saya buat, yakni PowerPoint. Yang pertama ada judulnya, yakni Awas Kuman. Lalu yang kedua ada lagu Indonesia Raya. Nanti ini bisa diklik. Yang ketiga ada gambar yang nantinya akan diamati oleh peserta didik. Kira-kira apa ada keganjalan, ada kumankah, seperti itu. Lalu ini ada cerita bergambar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini juga cerita bergambar. Selanjutnya ada gambar apel. Nanti peserta didik dapat menebak kira-kira ada apanya di buah apel tersebut. Nah, ini ketika peserta didik sudah dapat menebak ada kuman, bisa ditampilkan. Selanjutnya, nah ini untuk ejaan kuman, kuman. Ada huruf K, U, M, A, dan N. Lalu kira-kira kata apa lagi yang berawalan huruf K? Nah, ini peserta didik dan guru bisa melakukan tanya jawab mengenai kata yang berawalan huruf K. Selanjutnya dalam PPT ini akan ditampilkan video yang isinya mengenai nama-nama hewan. Nah, ini video yang ada di dalam PPT. Yang pertama tampilannya nama-nama hewan. Itu ada sapi, lalu ada domba, lalu ada angsa, lalu ada kuda, ada ayam, ada kambing, ada keledai, ada bebek, dan ada kelinci. Nah, kira-kira hewan apa aja ya yang namanya berawalan huruf K? Nah, nanti peserta didik dapat menyebutkan hewan apa saja tadi yang dilihat yang berawalan huruf K. Lalu ini untuk lembar kerja peserta didik. Untuk namanya bisa ditulis di kolom nama itu. Lalu untuk petunjuk, yang pertama perhatikan huruf acak yang diberikan. Yang kedua, susun huruf tersebut menjadi kata yang berawalan huruf K. Yang ketiga, tulis huruf yang sudah disusun menjadi kata pada kolom jawaban, seperti angkor menjadi kantor. Lalu tasker, kira-kira menjadi apa? Nah, tasker ini menjadi kertas. Lalu paski. Nah, paski ini nanti menjadi apa ya? Lalu ada utku, manku, dan sirku. Nah, selanjutnya ada sebuah gambar yang akan ditampilkan. Nanti peserta didik dapat mengamati gambar tersebut. Ini untuk petunjuknya. Yang pertama, perhatikan gambar di atas. Yang kedua,
Amati gambar satu persatu. Yang ketiga, cari hewan dan benda yang namanya berawalan huruf Q. Yang keempat, hewan apa saja yang kalian temukan itu bisa ditulis di kolom jawaban ini. Nanti bisa ditulis ya. Nah, ini untuk soal evaluasi. Nah, petunjuknya pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda X pada huruf A, B, atau C. Soalnya ini ada 15 yang bisa dijawab. Ada hal-hal yang terkena pilek, lalu ketika ada orang pilek kita harus bagaimana. Nah, ini adalah soal-soalnya. Nah, ini untuk soal ceritanya. Riri membawa bekal kue madu. Ia makan dengan lahap. Riri sudah habis 2 potong. Riri menyimpan sisanya untuk dimakan nanti siang. Riri suka minum susu, namun ia lupa membuang bungkusnya. Riri sering lupa lagi. Gara-gara itu, banyak kecoak di kelas. Teman-teman meminta Riri membersihkan laci, tetapi ia selalu menundanya. Suatu hari, Riri hendak menyimpan buku di laci. Tiba-tiba ia terkejut. Banyak kecoa yang keluar dari lacinya. Ia sangat malu kepada teman-temannya. Semua ini salahnya. Ia pun meminta maaf. Riri berjanji akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini untuk soal-soal dari cerita bergambar yang telah saya bacakan tadi. Lalu selanjutnya ada kunci jawaban. Nah, ini adalah kunci jawaban dari soal evaluasi yang berjumlah 15. Nah, ini ada kisi-kisi soal evaluasi yang berisi indikator soal, kelas, level, dan nomor soal. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Yang pertama ada penilaian sikap, yang dinilai itu mandiri, tanggung jawab, percaya diri. Lalu yang kedua ada penilaian keterampilan. Isi nilai peserta didik dari setiap kegiatan mengenali dan menjelaskan kosakata baru, menuliskan suku kataku, mengenali dan membaca suku kata yang diawali dengan huruf K, serta menulis nama binatang yang diawali dengan huruf K dengan cara mencentang pada tabel yang telah disediakan.